fraksi sudah sepakat. Salah satu hukuman pokok itu adalah hukuman mati. Dulu pimpinan dilanjutkan besok. Ya kondusif lagi pimpinan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ada kabar yang sangat menggembirakan ya guys ya. Kabar apa itu? Tentang RUU perampasan aset ya guys ya. Yang di dalam video kemarin ya guys ya, yang di terciduknya Puan, kan ada tuh anggota DPR RI 200 orang tidak hadir guys ya, menandakan mereka tidak setuju. Akan tetapi ya guys ya, ini ada bom malapetaka untuk para koruptor. Apa itu? Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu sudah mengesahkan siapapun orang yang tidak mendukung RUU perampasan aset itu akan dipenjara. Modar ora kowe it mak banteng mental aman. Tenang mak banteng, tenang. Untuk Puan kenapa tidak hadir? Ini ya guys ya, ini lagi ricuh guys di DPR guys. Tapi kenapa Puan tidak hadir, cuman mewakili ya guys ya? Ada apa itu? Apalagi sekarang yang namanya RUU perampasan aset itu sudah masuk ke prolegnas ya guys ya. Kalau sudah masuk prolegnas berarti sudah serius guys. Sekali lagi Ketua DPR RI, wey, tinggal ketuk be kayak gue angel temen ya guys. Kalau pengen tutup ke batu. Aduh, para koruptor ujuk-ujuk nguyuh nang katok ya guys. Sekali lagi keren Presiden Prabowo ya guys ya. Luar biasa ini ya. Mak Banteng mental aman. Nah, saat ramai muncul RUU perampasan aset ya guys ya, DPR, di dalam DPR malah ribut ya guys. Tapi yang saya apresiasi ya guys ya, ini ada dari Muhammad Syafi'i ya guys ya. Itu kalau nggak salah itu dari Komisi 3 DPR guys itu. Itu malah ingin adanya hukuman modar. Walaupun kemarin ada Bapak Alimin ya guys ya yang dicoret oleh DPR, malahan dari fraksi DPR 3 ya guys ya menyetujui adanya hukuman modar. Ini baru keren ya guys ya. Ini soalnya apa? Kalau tidak seperti ini bahaya ya guys ya. Bahaya, pasti bahaya guys. Negara kita akan dikeruk terus uangnya bagi para tikus-tikus berdasi itu ya guys ya. Nah, jadi sekali lagi RUU perampasan aset itu adalah masalah besar untuk para koruptor. Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menggelar rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan atas evaluasi Prolegnas 2025 dan penetapan Prolegnas 2026 di Gedung Parlemen Jakarta. Dalam rapat tersebut ditetapkan adanya penambahan 12 RUU usulan baru dalam Prolegnas prioritas tahun 2025, serta 66 RUU prioritas pada Prolegnas 2026. Salah satu yang menjadi prioritas yakni rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai sanksi bagi para pejabat yang melakukan tindak pidana. Betul. Satu yang dibutuhkan masyarakat adalah tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Yang kedua, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan lainnya lagi yang banyak, ada 66 itu. Kami berharap, pemerintah juga berharap kita segera berkolaborasi untuk menyelesaikan. Pemerintah menginginkan segera diselesaikan.
Mantap. Penegasan berarti untuk RUU perampasan aset itu menjadi prolegnas di 2026 atau belum? 2025 dan 2026. Kalau tidak selesai 2025, dilanjutkan 2026. Aduh, Kita Jan. sudah sepakat. Salah satu hukuman pokok itu adalah hukuman mati. Nah, tentu kalau kriteria terpenuhi. KPI menegaskan sejauh kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk menjatuhkan hukuman mati itu sudah terpenuhi, maka tidak ada suatu hal apapun yang boleh mengintervensi eksekusi tersebut. Mantap ya guys ya, bener. Ini keren ya guys ya. Muhammad Syafi'i guys, ini keren guys. Dari mana? Dari Gerindra guys ya. Ini dari Gerindra. Ya wajar. Kalau dari PDI Kebo ya ini tanda tanya ya guys. Soalnya apa, nanti ada dari Kebo yang ditanya oleh Hotman Paris malah gelagapan guys. Mantap, sekali lagi ini mantap ya guys. Viral, Prabowo Subianto akan penjarakan anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset. Tentunya hal ini dilakukan agar RUU perampasan aset segera disahkan oleh anggota DPR. Betul. Terutama yang diketuai oleh Puan Maharani dari Partai PDIP yang suaminya melakukan korupsi. Kini Partai PDIP sedang kacau, bersiap-siap banyak kadernya yang akan tertangkap karena kasus korupsi. Siap-siap para anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset, kalian akan dipenjara. Nah, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan komen di bawah. Pasti setuju ya guys. Masa iya tidak setuju? Sing ora setuju tekan Kebo ya guys. Waduh, DPR harus siap-siap nih. Kalau nolak RUU perampasan aset koruptor, bisa-bisa pindah alamat ke Hotel Prodeo alias penjara. Pak Prabowo dan Mas Gibran kayaknya udah serius nih. Koruptor wajib dimiskinkan. Bayangin aja, dulu naik Alfa, besok naik angkot sambil nyanyi kemana-mana enaknya jalan kaki. Jadi bapak-bapak di DPR, pilihannya simple. Dukung RUU atau siap hidup hemat. Kita sih dukung 100%, biar negeri ini bersih dari maling berdasi. Betul. Takut malah jadi senjata makan tuan gitu. Gelagapan guys. Pemberitaan yang beredar itu keliru. DPR tidak pernah menolak perampasan aset. Ya. Jadi itu pernah saya sampaikan juga di Jadi yang terjadi apa sekarang? Sekarang sudah masuk dalam prolegnas. Aduh, gelagapan ya guys. Tenang Mbak, tenang. Ya lagi rame kan guys ya, lagi rame di DPR malah ribut guys. Ribut masalah apa? Ya masalah RUU perampasan aset ya guys ya. Cuman sekali lagi, kenapa ketua DPR RI-nya si Cuan Makaroni kenapa tidak hadir? Ngamuk. Menolak. Ini tidak boleh ke sini. Mas Hinton. Tolong diberikan kesempatan pada, tolong diskors dulu pimpinan. Ini sudah tidak kondusif. Rapat konsultasi tadi belum selesai, belum ditutup pimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa sudah. Ribut guys, ribut guys, ribut. Pimpinan, Sekjen tidak boleh ikut campur tangan. Sekjen, pimpinan. Dengarkan dulu, dengarkan. Oke. Pimpinan diskors lagi pimpinan. Dilanjutkan besok. Diskors dulu pimpinan. Dilanjutkan besok. Gak kondusif lagi pimpinan. Kayak Adian ya guys. Mas Hinton Pasar Ibu. Ini tidak boleh ke sini. Apa? Mas Hinton guys, Mas Hinton sih ngomong Samsul guys. Dari Kebo ya guys. Ya aduh, bahaya banget loh. Ribut gak guys? Ribut gak tuh? Cempulek kayak kok ada Adian dia juga si Samsul ya guys. Samsul apa? Si Mas Hinton Pasar Ibu yang menyebut Samsul ya guys. Terlihat sekali siapa yang menolak ya guys. Sampai nunjuk-nunjuk loh guys.
Masyarakat Indonesia jangan senang dulu ngeliat berita ini, karena selain ini udah berulang kali dijanjikan, ada celah berbahaya dalam RUU perampasan aset yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, hanya korupsi tertentu yang bisa dirampas. Kalau aturannya dipersempit kayak gini, otomatis hanya korupsi tertentu yang bisa kena. Padahal koruptor itu sering menyembunyikan hartanya melalui cara lain, seperti cuci uang, gratifikasi, atau pinjaman palsu. Akibatnya jadi banyak harta yang bisa lolos. Solusinya adalah aset harus bisa dirampas untuk semua cara kejahatan itu, terlebih kalau asal-usulnya nggak jelas. Yang kedua, harus menunggu keputusan pengadilan dulu. Kalau nunggu hakim ketok palu ingkrah, itu bisa bertahun-tahun. Di masa penantian itulah asetnya udah keburu, dipindah ke keluarga atau dijual habis. Solusinya, perampasan bisa dilakukan tanpa menunggu putusan ingkrah, atau menunggu bertahun-tahun dulu. Yang ketiga, definisi harta tidak wajar terlalu sempit. Kalau definisinya itu cuman yang terbukti hasil korupsi langsung, maka kalau ada harta yang mencurigakan tapi tidak memiliki bukti yang detail, itu bisa selamat. Koruptornya juga bisa ngeles dengan alasan kan nggak ada bukti langsung. Jadi definisi harta tidak wajar ini tuh harus luas. Seperti misalnya, semua kekayaan yang jauh di atas gaji atau penghasilan resmi pejabat itu harus bisa diperiksa. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan penghasilan tersebut, maka otomatis harus menjadi milik negara. Tapi berhubung saat ini Indonesia lagi krisis kepercayaan masyarakat, harusnya sih kalau bisa menjadi milik rakyat ya. Misalnya dikembalikan ke rakyat dalam bentuk bonus gaji guru dan tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat, ada jalan damai untuk koruptor. Misalnya kalau pelaku berjanji bisa mengembalikan sejumlah uang tertentu, perampasannya bisa batal. Apalagi belakangan ini kita sering dengar remisi nggak jelas kayak gini kan. Harusnya tidak ada jalan damai dalam bentuk apapun. Semua hasil kejahatan harus dirampas penuh. Karena koruptor Indonesia saat ini tuh lebih takut dimiskinkan dibanding dipenjara. Yang kelima, rakyat tidak bisa ikut mengawasi. Kalau proses penyitaannya tidak terbuka, uang rampasannya itu bisa diutak-atik. Contohnya nilai dikecilkan, sebagian hilang, atau dialihkan ke pihak yang salah. Solusi untuk hal ini sebenarnya pemerintah bisa membuat portal online terbuka yang berisi berapa nilai yang dirampas dan dipakai untuk apa. Audit tiap tahunnya pun harus bisa diakses oleh rakyat. Intinya, kalau rakyat tidak ikut mengawasi, RUU ini bisa menjadi tameng koruptor. Di atas kertas terlihat keras, tapi prakteknya malah ramah untuk para maling uang negara. Jadi mohon banget nih ya kepada para DPR di Indonesia untuk bisa ikut mengawasi, bukan ikutan korupsi. Weh, rungokna gue. Aduh, jadi ya, inilah ya guys ya, yang kemarin itu wah bahaya ini kalau RUU perampasan aset itu disahkan bakalan bisa disita semua oleh polisi. Iya tidak mungkin ya guys ya. Kalau tidak terindikasi koruptor, korupsi, ya aman. Misal kamu punya uang, gajimu 1 bulan 2 juta. Kok bisa ya guys 1 bulan 2 bulan membeli mobil? Kan tanda tanya. Itu yang diselidiki. Kalau 2 juta sebulan tapi tidak ada perubahan, ya aman. Apalagi orang korupsi. Blok. Undang-undang perampasan aset kan tinggal ngesain doang, ribet amat. Kan tinggal ngetop lu kan beres. Ngesahin naik tunjangan pada gampang. Giliran ngesahin undang-undang yang ngerampas aset, kok malah ciut. Tapi sebelum disahkan, sistem peradilan Konoha harus diservis total. Bila perlu sampai turun mesin. Ntar kayak kemarin, koruptor dihukum ringan cuma gara-gara berperilaku sopan. Masa korupsi triliunan dan dana cuma 3 juta? Jadi lembaga peradilan tolong jangan milih hakim yang mabuk kecubung. Nanti ngasih putusan kayak orang lagi kesurupan setan. Setiap kasus tidak dinilai secara transparan, tapi dinilai secara transparan. Kalau nggak nyetor ya auto, jadi tumpal. Kalau dengar kata-kata mabuk kecubung ya guys ya, jadi keingat si ketua DPR yang kemarin ya guys. Lagi abok ya guys ya, dan sampai sekarang belum ada yang klarifikasi guys. Soalnya apa, itu bukan video AI ya guys ya, itu adalah video asli guys ya. Saya dapat di TikTok guys ya, kalian pun bisa melihat itu. Nah, sekali lagi ini keren sekali untuk Presiden Prabowo ya guys ya, yang dimana siapapun orang yang tidak mau
mengesahkan RUU perampasan aset itu akan dipenjara. Penjara sumur urip bebak lajan. Ya, ini jadi sekali lagi ya guys ya, untuk para koruptor ya, dengar baik-baik ini, tolong ya guys ya, tolong jangan kabur. Walaupun pasti Anda melihat berita ini, Anda makan tidak enak, minum tidak enak, tidur pun tidak enak. Gimana menurut kalian guys tentang wacana yang baru ini guys? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi,